Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Jaringan Komputer. Di materi ke-6 kali ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai switch. Kita akan praktikum menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang dibutuhkan pada praktikum kali ini untuk device-nya sendiri, yang pertama ada PC, kemudian yang kedua ada switch. Nah, untuk menghubungkan PC sama switch kita menggunakan kabel konsol. Nah, untuk kabel sendiri kalian bisa ambil dari bagian yang bertanda petir. Sedangkan untuk PC kalian bisa ambil dari bagian end device. Di bagian end device ini ada banyak device lain selain PC, juga ada laptop, server dan lain sebagainya. Kemudian untuk switch sendiri itu ada di bagian network device di sebelah router. Untuk switch sendiri ada beberapa tipe. Di sini saya menggunakan switch PT. Nah, untuk menggunakan kabel konsol kita menggunakan port RS232. Kemudian dihubungkan ke switch pada port konsol. Di sini ada tulisan konsol. Setelah terhubung, untuk melakukan remote pada switch kita menggunakan terminal. Klik 2 kali pada PC, pilih desktop, kemudian pilih menu terminal. Biarkan default, kalian tinggal klik OK seperti ini. Kemudian untuk pertama kali, press return to get started, kalian bisa tekan enter. Nah, untuk pertama kita akan berada pada mode user exec mode, dimana ditandai dengan lebih dari seperti ini. Oke. Untuk masuk ke privilege mode, kita harus mengetikkan enable seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam privilege mode, ditandai dengan tanda pagar. Kemudian untuk masuk ke global configuration, kita bisa mengetikkan configure terminal seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam mode global config. Untuk keluar, kita bisa menggunakan exit seperti ini. Exit lagi. Nah, untuk penggunaan di Cisco sendiri kita bisa mengetikkan tidak secara lengkap. Contohnya, pertama tadi kita mengetikkan enable. Di sini saya cukup mengetikkan en saja. Kemudian configure terminal saya ganti dengan config T. Juga sama. Nah, apa yang bisa kita konfigurasi di switch ada banyak hal, tapi untuk yang dasar, pertama kali saya ingin mengkonfigur nama dari switch itu sendiri yang disebut dengan hostname. Untuk melakukan konfigurasi hostname, kita harus berada di mode global config. Nah, karena kita sudah berada di global config, yang harus kita ketikkan adalah hostname spasi namanya. Misalnya saya beri nama ISB AL seperti ini, enter. Nah, kalian perhatikan di bagian ini, yang tadinya switch itu akan berubah menjadi ISB AL. Jadi kalau kita lihat, sebelum kita mengetikkan hostname, namanya adalah switch config. Setelah kita memberikan hostname, namanya jadi ISB AL config seperti ini. Kemudian selanjutnya apa yang kita bisa ubah, sama seperti yang ada di materi di slide, kalian bisa lihat. Yang selanjutnya kita bisa ubah adalah memberikan password. Password di sini ada dua, bisa password secret atau password biasa. Lalu apa bedanya password secret dengan password biasa? Kalau secret dia nanti akan didekripsi, sedangkan kalau password biasa itu tidak akan didekrypt. Nah,
perintahnya ada seperti ini. Enable secret, kemudian password yang ingin diberikan apa, misalnya Cisco, enter. Kemudian kita akan coba yang kedua, enable password @maluhur, seperti ini. Nah, jika kalian mengaktifkan enable secret dan enable password, yang akan digunakan adalah enable secret karena tingkat kerahasiaannya lebih tinggi. Nah, untuk melihat konfigurasi yang sudah dilakukan, kita bisa melihatnya dari privilege mode, yaitu ada di tanda pagar. Kita harus keluar dari global config dengan cara exit. Kemudian kita lihat perintah show running config, seperti ini. Show running config di sini, ketika kalian enter, nanti akan kelihatan ada dua. Yang pertama enable secret, yang tadinya Cisco berubah menjadi seperti ini, sedangkan enable password tetap tertulis @maluhur seperti ini. Jadi enable secret ini menjadi lebih rahasia. Kapan enable secret ini digunakan? Saat kalian ingin masuk ke dalam switch-nya. Oke, ini yang bisa kalian config. Oke, jika sudah selesai, kita akan coba exit, kemudian enter. Kita masuk, enable, kalian diminta password. Nah, password yang digunakan di sini adalah yang secret, yaitu Cisco. Oke. Nah, bagaimana agar ketika kalian menggunakan enable password, tapi passwordnya itu di encrypt atau di hash? Kita harus masuk ke global config dulu. Kita bisa mengaktifkan service password encryption, kemudian enter seperti ini. Nah, pengetikan di Cisco itu tidak harus lengkap. Kemudian jika ingin melengkapi, kalian bisa menekan tombol tab. Misalnya, ketika saya mengetikkan service, saya tab, dilengkapi menjadi service. Kemudian saya ketikkan pass, saya tab menjadi service password. Saya ulangin sekali lagi. Ketika saya mengetikkan servi, kemudian saya tab, maka akan dilengkapi menjadi service. Antara servi dan service ini bukan di enter, tapi saya tekan keyboard tab. Kemudian saya ketik pass, saya tab lagi, sekali lagi bukan di enter tapi di tab, dia akan melengkapi dengan password encryption, seperti itu. Hasilnya seperti apa? Kita akan lihat di show running config. Ini saya tab juga. Kemudian kita lihat yang tadinya @maluhur, dia berubah menjadi hash seperti ini. Oke. Nah, langkah yang selanjutnya, apa yang bisa dikonfigur? Kalau misalnya kita lihat di sini, show IP int brief atau show IP interface brief. Kalau di enter, kita lihat di sini dia ada 1 2 3 4 5, ada 6 port, dan dia juga memiliki sebuah VLAN. Artinya apa? Artinya kita tidak harus menggunakan kabel konsol untuk bisa meremote switch apabila VLAN ini sudah memiliki alamat IP. Lalu bagaimana cara mengisikan alamat IP VLAN? Oke, caranya seperti ini. Kita harus ada di mode
global config. Berarti kita harus masuk dulu dengan perintah config t. Selanjutnya kita masukkan interface yang akan diisikan alamat IP. Misalnya saya akan mengetikkan alamat IP VLAN 1 untuk switchnya adalah 192.168.1.5. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan interface VLAN 1, enter. Dia sudah masuk ke specific config, specific interface config. Kemudian kita masukkan perintahnya IP address spasi alamat IP-nya 192.168.1.5. Kemudian netmasknya kita pakai default kelas C, prefix 24, 255, 255, 255.0. Kita enter. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa pakai perintah no shutdown seperti ini. Kemudian di enter. Nanti akan ada perubahan seperti ini. Change state to up VLAN 1. Artinya VLAN 1 sudah up. Melakukan testingnya bagaimana? Untuk melakukan testing kita harus buat dulu untuk akses remote melalui telnet, salah satu contohnya. Exit. Kemudian masukkan perintahnya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita memerlukan perintah line console. Line VTY 04. Line console itu untuk memberikan password. Untuk melakukan remote kita menggunakan line VTY. Line VTY 04. Kemudian kita enter, masukkan passwordnya. Password yang dibutuhkan saat meremote melalui telnet. Misalnya kita kasih password Atma Luhur. Kemudian login. Nah, sampai di sini bagaimana? Sampai di sini switch ini bisa di-remote melalui kabel biasa. Caranya bagaimana? Caranya kita akan menambahkan sebuah PC. Ini kita anggap aja PC admin, di mana PC admin ini berada di dalam ruang server. Ini kita anggap aja switch yang ada di ruang server. Kemudian PC ini ada di PC ruangan yang berbeda. Kita hubungkan. Nah, setelah seperti ini ada di ruangan lain, anggap aja jauh seperti ini ya. Nah, kita lihat tadi kita sudah memberikan alamat untuk switchnya, yaitu 192.168.1.5. Nah, langkah selanjutnya kita memberikan alamat pada PC 1, di mana alamatnya adalah 192.168.1.10. Saya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, dia masih berada dalam satu network. Kita akan coba apakah dia bisa terhubung. Pertama-tama kita ping dulu untuk mengetes konektivitasnya. 192.168.1.5. Oke, kita lihat untuk pembentukan link yang pertama masih timeout, yang 2, 3, 4 paketnya sudah terkirim. Nah, kalau kita ulangi lagi, pasti dia sudah reply seperti ini. Oke. Untuk melakukan remote, kita menggunakan perintah telnet spasi alamat IP tujuan. Alamat IP dari switch tadi yaitu 192.168.1.5. Kalau sudah, di enter.
Passwordnya apa? Passwordnya adalah Atma Luhur. Ketika kalian mengetikkan password, memang tidak tampil. Tetapi apa yang kalian ketik itu sudah masuk ke dalam command prompt-nya. Setelah kalian ketik passwordnya, tinggal di enter saja. Nah, dia sudah masuk. Jadi, kalian sudah bisa meremote switch dari ruangan lain. Apa yang bisa dikonfig? Selain dari hal-hal yang sudah kita kerjakan tadi, kita bisa memberikan banner, yaitu sebuah kalimat sebelum orang lain masuk ke dalam sistem switch untuk memberikan peringatan. Bagaimana caranya? Masuk dulu ke privilege, masukkan passwordnya apa? Passwordnya yang enable secret tadi, yaitu Cisco. Kemudian masuk ke global config, lalu ketikkan banner MOTD spasi tanda petik seperti ini. Kemudian pesannya apa? Misalnya hanya untuk admin, selain admin dilarang masuk. Oke, kalau udah tinggal kalian enter. Nah, untuk melihatnya bagaimana? Untuk melihatnya bisa dari PC ini atau dari PC admin. Kalau seandainya kita lihat close dulu dari PC admin, kita kan tadi config-nya dari PC 1. Sekarang kita ceknya dari PC admin. Kita keluar, kemudian set. Nah, seperti ini dia akan tampil, hanya untuk admin, selain admin dilarang masuk. Nah, bagaimana untuk mempassword? Kita kan ketika menggunakan PC di ruangan lain, memanfaatkan telnet, itu harus memasukkan password sebelum bisa masuk ke sistem. Sedangkan kalau kita menggunakan konsol, kita tidak perlu menggunakan password, langsung muncul seperti ini, ya kan? Nah, kita bisa memberikan password untuk line konsolnya. Perintahnya sama, masuk ke Cisco dulu, kemudian global config. Nah, pada bagian global config kita bisa memberikan password line konsol 0, password, misalnya passwordnya adalah nama saya. Kalian bisa menggunakan nama masing-masing. Dian, kemudian login. Ingat, di bagian password tulisan ini itu bukan di enter, tapi saya tap sehingga ada tulisan password. Kemudian baru saya masukkan spasi, saya ketik nama saya. Untuk mengetesnya bagaimana? Kita bisa exit, kita bisa exit seperti ini. Nah, dia tidak akan tampil ke dalam user exec. Dia diminta untuk user access verification dulu saat kalian menggunakan line console. Nah, kita masukkan, saya menggunakan nama saya sendiri, kemudian setelah di enter baru dia masuk ke user exec mode. Nah, untuk kalian sendiri bisa melihat semua tutorial ini selain di video, ada di slide materi konfigurasi ini. Nah, kalian bisa mengikuti menggunakan skema seperti ini. Kemudian command line ada di sini beserta penjelasan yang lain. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui grup atau classroom. Pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.
dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Budi Luhur.